Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syarifuddin Sultan Al-Nasir dengan NPM 0619104015 akan mempresentasikan tugas besar analisis dan perancangan SBO dengan judul Sistem Informasi Apotek 24 Subang. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang Apotek 24 Subang sampai saat ini dalam melakukan proses bisnisnya masih menggunakan standar operasional prosedur yang lama, di mana proses penjualan, pembelian, serta proses lain yang terkait di dalamnya. Laporan pembelian serta laporan penjualan dilakukan dengan mencatat di buku khusus dan dilakukan secara manual dan berkala setiap transaksi yang dilakukan. Sistem informasi yang baik dan terperinci dibutuhkan untuk mempermudah seluruh kebutuhan operasional Apotek 24 Subang, mulai dari perekapan data obat, data supplier, data pembeli, data dokter, perekapan transaksi pembelian obat dan alat kesehatan, serta laporan-laporan terkait beberapa hal tersebut. Tujuan pembuatan sistem. Yang pertama, proses validasi dapat ditangani lebih akurat dan setiap transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi dapat dimonitoring. Yang kedua, akan lebih mudah dan cepat mengetahui stok akhir obat yang ada di apotek. Yang ketiga, pembuatan laporan dilakukan oleh sistem dari hasil transaksi pembelian dan penjualan obat. Yang keempat, untuk memberikan kemudahan dalam transaksi penjualan dan stok barang. Yang kelima, memberikan kemudahan akses dalam penyajian laporan yang informatif. Lalu batasan sistem. Sistem ini tidak membahas return penjualan data obat, tidak membahas keuangan pada Apotek 24 Subang, dan perancangan sistem ini hanya ditujukan pada persediaan dan penjualan obat. Lalu kegunaan sistem, yang pertama dapat mengontrol stok obat sehingga persediaan tiap-tiap obat dapat terpenuhi dengan baik. Yang kedua, laporan penjualan dan pembelian lebih jelas. Yang ketiga, dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat memudahkan dalam pelayanan konsumen. Di sini ada use case diagram. Di sini ada 3 aktor, pembeli, kasir, dan pemilik apotek. Aktor pertama, pembeli ini bisa membeli obat dengan resep atau bisa membeli obat tanpa resep dan melakukan transaksi pembayaran. Lalu kasir bisa menginputkan data obat, cek data obat, bisa transaksi pembayaran, cetak struk, dan membuat laporan. Dan untuk mengakses semua fitur atau fungsi ini tentunya kasir harus login terlebih dahulu. Dan terakhir ada pemilik apotek, dia terima beres aja, jadi hanya menerima laporan aja. Lalu ada skenario use case. Di sini saya ambil sampel satu aja untuk mempersingkat durasi. Di sini saya ambil nama use case-nya itu mencetak laporan dengan aktor kasir, deskripsinya jelas untuk memproses atau mencetak laporan dan diberikan kepada pemilik toko. Precondition-nya mencetak laporan, post-condition-nya laporan dapat dilihat dan diterima oleh pemilik toko atau pemilik apotek. Ada pun step-stepnya. Yang pertama, aktor mencetak laporan, lalu sistem merekap laporan data obat dan penjualan dan mencetak laporannya. Mock-up sistem informasi Apotek 24 Subang. Yang pertama ada halaman login. Seperti kita lihat ini seperti halaman login pada umumnya, terdapat username input dan password input serta checkbox remember me jika kasir atau user ingin menyimpan username-nya gitu. Lalu jika kasir mengklik login dan berhasil, maka akan di redirect atau diarahkan ke halaman dashboard. Di sini di halaman dashboard ada summary data obat, transaksi, dan laporan. Ini jumlah data obat yang tersedia di Apotek 24 Subang, jumlah transaksi yang telah terjadi, dan laporan yang bisa dicetak. Lalu di sini ada tabel pasien terbaru, di mana tabel ini akan selalu terupdate jika memang ada transaksi baru yang masuk. Lalu yang kedua ada halaman data obat. Di sini seperti CRUD pada umumnya, kita bisa menambahkan data obat, kita bisa mengedit, kita bisa mendelete, lalu kita bisa memfilter berdasarkan jenis obatnya, apakah jenis obatnya antibiotik atau apa. Lalu kita bisa meng-search berdasarkan keyword, kode, nama, jenis, dan deskripsi. Serta di sini ada pagination untuk menghandle
terlalu banyak data yang di load ya. Jadi kita jika ada 1000 data maka kita akan meloadnya kita limit di sini 10 gitu. Sorry. Lalu yang ketiga ada halaman transaksi. Halaman transaksi sama seperti halaman data obat, cuman di sini kita bedanya ada cetak untuk struknya. Lalu lanjut ke sebelum lanjut di sini akan saya coba jelaskan. Di sini ada nama pasien, lalu penyakit apa yang diderita pasien, lalu obat apa yang dikeluarkan oleh apotek gitu ya. Lanjut ke halaman laporan. Di sini kita bisa mencetak laporan dari periode tertentu ya. Misalnya mau dari Januari sampai Februari, which is 1 bulan, atau dari Januari sampai Maret dan seterusnya. Ini di limit maksimal 1 tahun. Dan kita di sini ada 2 tipe laporan, cetak laporan data obat dan cetak laporan penjualan. Oke, kesimpulannya, pembuatan web sistem informasi pembelian dan penjualan Apotek 24 Subang ini digunakan sebagai aplikasi yang dapat membantu pihak apotek dalam memudahkan proses pembelian dan penjualan obat dan memudahkan kasir dalam pembuatan laporan pembelian dan penjualan yang nantinya diberikan kepada pemilik apotek untuk mengetahui hasilnya. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.